Saya adalah kreator Stargazer Ball Animation dan kali ini saya akan melanjutkan reaction Sejarah Perang Dunia Pertama part 8 ya. Tuh. Nah, ini kan yang para tentara ini udah sampai. Nah, itu kan kalau di video sebelumnya itu kan tentaranya tuh apa bikin kayak apa jadi kayak gila gara-gara beracun ya, gara-gara racunnya itu loh, racun dari senjatanya itu loh. Kan habis itu kan mereka jadi gak nyaman gara-gara malam-malam tuh ada tikus kan, makanya mereka berperang tuh sama tikus. Ya. Tapi ini bukan tikus koruptor, ini beda waktu ya. Kalau sekarang mah tikus koruptor kalau sekarang mah. Ya. Tapi ini kan zaman dulu kan. Kisah usang tikus-tikus. Udahlah, yuk. Dan mengumpulkan kembali kewarasan mereka. Penderitaan ini tidak hanya dialami oleh pasukan sekutu di seberang parit. Prajurit Jerman pun merasakan sengsara yang sama, keputusasaan, kelaparan, dan kehilangan akal sehat. Perang tidak membedakan seragam. Setiap orang yang terlibat dilanda penderitaan yang sama, namun dalam rupa yang berbeda. Di garis cadangan inilah para prajurit Perancis yang dikenal dengan sebutan poilu yang berarti berbulu akhirnya mendapat kesempatan untuk mandi, mencukur, dan sejenak merasa menjadi manusia kembali. Julukan poilu mencerminkan sosok mereka yang keras, kotor, dan berlumur lumpur perang. Dalam kondisi fisik dan mental yang nyaris menyerupai makhluk liar, mereka menjadi simbol tragis dari peradaban yang runtuh di tengah parit-parit kematian. Poilu bukanlah monster sungguhan, tetapi wujud manusia yang direduksi oleh perang hingga menyisakan satu hal paling mendasar, yaitu kemampuan untuk menderita. Bulan September pun berakhir dan kini kita memasuki bulan Oktober dengan udara yang semakin dingin dan langit yang semakin suram. Namun di Balkan, situasi sangat berbeda. Blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria yang baru saja bergabung dalam perang melancarkan serangan gabungan terhadap Serbia. Dalam waktu hanya sebulan, pasukan Serbia yang sudah kelelahan dipukul mundur. Kota-kota jatuh satu persatu dan kekuatan Serbia mulai hancur di hadapan gempuran dari tiga arah. Dan sebagai respon, Perancis dan Inggris membuka front baru di Salonika di Yunani Utara. Tujuan mereka jelas, memperkuat Serbia dan menarik Yunani agar berpihak pada sekutu. Pada pagi hari tanggal 12 Oktober 1915, kapal-kapal kargo yang mengangkut pasukan Perancis mulai bergerak menuju pelabuhan Salonika di Yunani. Setiba mereka di sana, para prajurit segera mendarat dan menurunkan perlengkapan perang, termasuk kuda-kuda tempur, dan dalam waktu singkat, mereka mulai mendirikan markas di sebuah kantong pertahanan seluas sekitar 100 mil persegi yang dikelilingi oleh lingkaran artileri berat. Pasukan ini kelak dikenal sebagai pasukan Oregon, sebuah satuan campuran yang terdiri dari prajurit Inggris, Perancis, Serbia, Montenegro, Italia, Rusia, serta pasukan kolonial dari Tonkin, Vietnam Utara, wilayah Indochina, Perancis. Tujuan utama mereka adalah melancarkan ofensif besar-besaran terhadap Bulgaria yang saat itu telah bergabung dengan blok sentral dan menyerang Serbia dari arah timur. Namun sebelum peluru pertama ditembakkan, pasukan gabungan ini harus menghadapi musuh yang tak kalah mematikan, yaitu alam. Suhu udara mencapai 105 derajat Fahrenheit, sekitar 40 derajat Celcius, dan medan penuh rawa menjadi sarang lalat serta nyamuk malaria. Dalam waktu singkat, lebih dari 6.000 prajurit tewas akibat penyakit ini. Dan tragisnya, misi pasukan Oregon sejak awal bukan dirancang untuk pertempuran frontal di medan yang asing, melainkan sebagai langkah politik dan simbolik untuk menjaga pengaruh sekutu di Balkan, serta mencegah dominasi blok sentral atas kawasan tersebut. Keputusan untuk mengirim pasukan ke Salonika lebih dipengaruhi oleh tekanan diplomatik daripada pertimbangan militer yang matang. Iya. Banyak sabar ya guys. Ya mah.
Ya plagiat gitu. Ya. Oh ya, aku pengen bilang dulu Cina itu disebut negara dulu karena produk-produknya itu produk-produk negara lain. Oh iya, sampai sekarang kan. Iya. Makanya aku bilang Cina tuh gak kreatif. Cina tuh gak kreatif. Selain biru, ya ini kan. Iya. Inovasi gitu. Oke. Ini ada produk-produk yang memang Cina bisa bikin, orang lain juga bikin kan. Oke, balik. Ya. Ya tadi sampai 152 ya. Kalau 152 kalau tambah 16 ya. 52 tambah 16 oke 10 jadi 62. 68 ya. 68. Oke, berarti 2 jam 8 menit. Dan lapangan menganggap pengerahan ini sebagai kesalahan strategis. Mereka melihat bahwa pasukan ekspedisi tersebut akan jauh lebih efektif jika ditempatkan di front barat yang merupakan tempat peperangan utama yang sedang berkecamuk. Sementara itu, di London, Raja George kelima mulai gelisah. Ia mendengar desa-desu di dalam kabinet yang mempertimbangkan penarikan pasukan dari Salonika. Kekhawatirannya terhadap nasib prajurit Inggris yang tersebar di berbagai garis depan dunia. Bagi Raja George kelima dan para kepala negara lainnya yang terlibat dalam perang besar ini, hanya satu pertanyaan yang terus bergema, yaitu bagaimana menghentikan pembantaian ini. Setelah 18 bulan pertempuran tanpa henti, lebih dari 5 juta orang telah tewas. Meskipun begitu, tragedi yang begitu besar melanda, tak satu pun pihak bersedia untuk mundur. Bagi banyak pemimpin, perdamaian bukan lagi sekedar soal diplomasi, melainkan soal harga diri nasional. Para janda dan keluarga korban tidak meminta damai, mereka menuntut pembalasan. Ditambah lagi, selama peperangan, tak terhitung nyawa telah melayang dan kerugian material membengkak hingga tak terkira. Biaya perang begitu mahal, hingga satu-satunya cara untuk merasa tidak kalah adalah memastikan bahwa musuh membayar lebih mahal lagi. Maka dari itu, meskipun dunia sudah porak-poranda, perang harus tetap berlanjut. Pada tanggal 6 Desember 1915, para pemimpin militer dan politik dari Perancis, Inggris, Belgia, Rusia, dan Italia berkumpul dalam sebuah konferensi penting di Chantilly dekat Paris. Pertemuan ini digelar untuk mengevaluasi kegagalan strategis masing-masing negara selama 18 bulan pertama perang dan merancang pendekatan yang lebih terkoordinasi ke depannya. Mereka membahas kelemahan dalam komunikasi antar front serta dampak destruktif dari serangan sepihak yang tidak pernah menghasilkan kemenangan nyata. Setelah perdebatan panjang, akhirnya semua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi militer lintas negara, menghentikan pemborosan sumber daya dalam serangan yang dilakukan secara terpisah, dan mulai merancang ofensif besar-besaran secara bersamaan. Hasil dari konferensi ini adalah keputusan strategis untuk mengorganisir serangan gabungan besar antara pasukan Anglo-Perancis pada musim panas 1916, sebuah rencana yang kelak akan dikenal sebagai pertempuran Somme. Iklan sih iklan ya, tapi ini tuh, lewatin aja lah. Somme. Rencana besar sekutu untuk menyerang di Somme ternyata telah bocor. Informasi dari mata-mata Jerman sampai ke tangan Jenderal Erich von Falkenhayn, Kepala Staf Umum Jerman. Mengetahui Inggris dan Perancis tengah mempersiapkan ofensif besar, Falkenhayn memutuskan untuk mengambil inisiatif lebih dulu. Strategi Jerman menyerang terlebih dahulu di sektor lain. Pilihannya jatuh pada Verdun, kota benteng kuno di tepi sungai Meuse. Perancis menganggap sektor ini aman sehingga banyak artileri berat dipindahkan ke wilayah lain. Pasukan penjaga pun dikurangi dan tanpa sepengetahuan Perancis, Jerman diam-diam telah mengumpulkan pasukan dan meriam berat hanya 12 mil dari Verdun.
Kemudian Erich von Falkenhayn mengutus salah satu pasukan pengintai terbaiknya untuk melihat rute terbaik menuju Verdun. Dia adalah Hermann Göring, yang nantinya 25 tahun ke depan Hermann Göring akan menjadi pejabat tinggi di partai Nazi. Beberapa hari kemudian, Hermann kembali dari misi pengintainya dan melaporkan jalur terbaik menuju Verdun. Ia menjelaskan bahwa akses menuju kota tersebut sangat menguntungkan bagi Jerman, terutama karena keberadaan pos pengamatan alami seperti puncak The Roman, dan ditambah lagi sisi-sisi yang tertutup hutan memungkinkan Jerman memindahkan pasukan dan artileri secara tersembunyi. Dengan strategi ini, Jerman berencana memukul mundur pertahanan Perancis dan merebut titik-titik tinggi yang dijaga oleh benteng-benteng, termasuk Douaumont, salah satu benteng terbesar di sekitar Verdun. Falkenhayn memahami bahwa benteng-benteng ini kini lemah karena sebagian besar meriam dan pasukan telah dialihkan ke front Somme. Ia yakin bahwa Jerman bisa mendorong pasukan Perancis mundur ke tepi sungai Meuse, di mana mereka akan terjebak, terkepung, dan terputus dari bantuan, dan rencana Falkenhayn ini disebut dengan Operation Penghakiman. Seperti yang telah diketahui, Jerman berperang di dua front, timur melawan Rusia dan barat melawan Perancis serta Inggris. Untuk memenangkan perang, mereka harus menggunakan pasukan secara efisien dan mematahkan kekuatan Perancis dalam satu pukulan besar. Dan caranya melalui hujan peluru artileri dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini Jerman memiliki sumber daya yang cukup. Daya tembakan artileri mereka diperkuat secara signifikan, jauh melampaui kekuatan yang mereka miliki pada tahun 1914. Pabrik-pabrik baja raksasa seperti Krupp bekerja tanpa henti, memperkerjakan lebih dari 100.000 pekerja untuk memproduksi ratusan meriam berat setiap bulan, meriam yang kini diarahkan ke Verdun. Pasukan Jerman juga memiliki jaringan kereta api yang kompleks dan berkembang, tidak seperti orang Perancis di Verdun yang terisolasi. Dan untuk mendekati zona konflik sedekat mungkin, rel kereta api Jerman diperpanjang beberapa kilometer, sehingga ratusan kereta api dapat membawa prajurit ke garis depan. Dan kini 2,5 juta peluru disembunyikan hanya 2 kilometer dari parit pertahanan Perancis. Dan amunisi ini cukup untuk melakukan serangan artileri tanpa henti selama 6 hari. Kemudian 140.000 prajurit dikumpulkan secara diam-diam ke garis depan pertahanan Verdun dalam kelompok-kelompok kecil dengan memakai helm baja terkenalnya, dan operation penyerangan ke Verdun ini dipimpin oleh putra Kaisar Wilhelm II, yaitu Wilhelm Kronprinz, sang putra mahkota Jerman. Di bagian utara Verdun, 10 km dari benteng Douaumont dan hutan Kaures yang berada di garis depan Perancis, pasukan Jerman telah mempersiapkan semuanya untuk penyerangan. Sementara itu di Verdun, kota ini terlihat tenang seperti aliran air sungai Meuse yang mengalir tenang. Sebagian besar penduduk di kota Verdun ini telah mengungsi ke pedesaan sejak awal perang, meninggalkan kota yang kini dihuni oleh pasukan penjaga dan beberapa staf militer. Saat itu pasukan-pasukan penjaga pos yang merasa bahwa kota Verdun jauh dari peperangan membuat penjaga pos dapat bersantai dan beristirahat. Dikarenakan kota ini begitu tenang dan jauh dari konflik, para komandan terdorong untuk mendirikan rumah sakit di dekat kota tersebut untuk menangani penyakit prajurit yang dikirim dari parit pertahanan. Dan disinilah kita diperlihatkan dengan kaki prajurit yang terkena radang dingin yang diharuskan untuk diamputasi atau disentri yang disebabkan oleh air kotor tempat mayat membusuk. Kembali lagi ke hutan Kaures. Akibat kurangnya pengawasan di sektor ini membuat pasukan Perancis berjalan tanpa beban dan tanpa disadari bahwa beberapa meter di depan markas mereka, pasukan Jerman telah memusatkan kekuatan mereka secara diam-diam. Scrolling for hours Ya, to find iklan. product inspiration? Why not do it in seconds with AI? This is a tool. Mereka secara diam-diam. Pasukan Perancis di sektor ini dipimpin oleh seorang tokoh veteran, Kolonel Emile Drian, berusia 61 tahun. Seorang mantan anggota parlemen dan patriot yang sangat dihormati, Drian bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga simbol semangat juang Perancis.
Kolonel Emeldrian ditempatkan di sektor Verdun yang kala itu dianggap tenang. Ia memimpin sekitar 2.200 prajurit infanteri ringan yang dikenal sebagai Sorcerer atau pemburu. Meskipun usia telah mencapai 61 tahun, Emeldrian memilih untuk tinggal bersama anak buahnya di garis depan. Dan beberapa hari kemudian, Kolonel Emeldrian mencermati adanya aktivitas tak biasa di garis pertahanan Jerman di sekitar hutan Kauras. Dan dari sinilah keyakinannya tumbuh bahwa serangan besar sedang dipersiapkan. Kemudian tanpa ragu, Kolonel Emeldrian mengambil tindakan. Ia memerintahkan pembangunan parit komunikasi tambahan, memperkuat pos-pos tembak, serta membangun tempat perlindungan darurat. Emeldrian juga menyampaikan ke markas besar tentang pengamatan dan kekhawatirannya tentang aktivitas Jerman di garis pertahanan di sekitar hutan Kauras. Namun peringatan Kolonel Emeldrian tidak mendapatkan tanggapan serius dari komandan tinggi. Kekhawatirannya dianggap berlebihan dan laporan-laporannya diabaikan. Merasa frustasi, Emeldrian mengambil langkah yang tidak biasa. Untuk sementara, ia melepaskan jabatannya sebagai perwira garis depan dan mengenakan kembali seragam wakil rakyatnya di parlemen. Dengan identitasnya sebagai anggota Majelis Nasional, ia pergi untuk menghadap langsung kepada Komisi Angkatan Darat. Dan di hadapan Panglima tertinggi, Jenderal Joffrey, Kolonel Emeldrian menyampaikan kekhawatiran mendesaknya bahwa Jerman sedang memusatkan kekuatan besar di sekitar Verdun dan akan segera menyerang. Ia memohon agar pertahanan di sektor tersebut diperkuat sebelum semuanya terlambat. Namun seperti sebelumnya, pesannya lagi-lagi tidak mendapatkan tindakan yang nyata. Bahkan bagi Joffrey, pertempuran sesungguhnya adalah pertempuran di Somme. Beberapa hari setelah pengamatan Emeldrian diabaikan, sebuah informasi penting datang dari arah yang tak terduga. Seorang pembelot Jerman, mantan anggota resimen infanteri ke-143, berhasil menyelinap ke posisi Perancis di hutan Kauras. Ia membawa yang mencengangkan, yaitu pasukan Jerman tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Verdun, dan serangan itu dimulai tepat pukul 5 pagi. Kolonel Emeldrian mendengarkan laporan itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa waktu mereka sangat sedikit. Setelah berminggu-minggu hanya mendapatkan firasat dan aktivitas mencurigakan musuh, kini ia mendapatkan informasi yang pasti. Seketika itu juga, Emeldrian menyadari bahwa situasi di hutan Kauras adalah titik awal dari badai besar yang akan mengguncang seluruh Perancis. Kemudian Kolonel Emeldrian dengan cepat ia memerintahkan para prajurit sorcerernya untuk bersiap. Parit-parit pertahanan diperkuat semampunya, amunisi dibagikan, dan pesan-pesan terakhir dikirim ke pos komando. Tak ada lagi waktu untuk mengharapkan bala bantuan. Mereka harus bertahan dengan segala yang mereka punya. Namun badai salju yang tiba-tiba melanda kawasan Verdun menunda rencana serangan besar Jerman. Selama 2 hari penuh, hutan Kauras dan sekitarnya tertutup salju setinggi 50 cm. Akibat cuaca ini, artileri tertahan dan medan menjadi tak dapat dilalui. Namun bagi Kolonel Emeldrian dan pasukannya, ini adalah jeda yang sangat berharga, 2 hari nafas tambahan sebelum peperangan benar-benar meletus. Waktu singkat ini cukup untuk mengubah sikap komando tinggi Perancis, Jenderal Joseph Joffrey, yang sebelumnya meremehkan peringatan tentang serangan Jerman, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia memerintahkan mobilisasi besar-besaran. Seluruh unit yang berada di sekitar Verdun, baik dari barak, cadangan, maupun yang baru kembali dari garis depan, harus segera bergerak ke wilayah pertahanan utama. Kemudian parit-parit digali lebih dalam lagi, serta memasang kawat berduri. Kota Verdun yang semula dianggap aman dan jauh dari pusat konflik, kini bersiap menjadi pusat dari salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah manusia. Sementara itu di sisi lain, tentara Jerman yang tertunda menyerang kini mulai menghabiskan sebagian jatah logistik mereka untuk bertahan dari cuaca dingin yang menggigit sambil menunggu perintah penyerangan. Sementara itu Kolonel Emeldrian yang menyadari betapa gentingnya situasi di hutan Kauras, hampir setiap hari ia mengingatkan kepada pasukannya bahwa serangan besar bisa datang besok pagi.
Kata-kata itu menjadi semacam mantra gelisah yang menggema di benak para prajurit. Ia memerintahkan agar setiap orang tetap berjaga, senjata harus selalu dalam jangkauan, tak ada waktu untuk lengah. Semua pasukan Perancis di sektor ini diminta tetap siaga penuh siang dan malam, karena bagi Emeldrian, ancaman itu bukan sekedar kemungkinan, melainkan kepastian yang hanya tinggal menunggu waktu. Oke, untuk part 8 sampai di sini aja dulu ya.